Shalom jemaat sekalian, hari ini adalah hari ke-38 perjalanan 38 hari karya Roh Kudus dalam kehidupan gerejanya. Kali ini kita akan mengenal pelayanan misi dari seorang tokoh gereja yang menjadi cikal bakal berdirinya GKI Jatim, yaitu Bapak Uy Sui Tiong bersama saya, Min Lan. Cikal bakal GKI Jatim dimulai dari peristiwa pertobatan seorang pemuda berusia sekitar 18 tahun bernama Uy Sui Tiong yang bekerja di pabrik petasan di kota kelahirannya di Sidoarjo tahun 1894. Carikan kertas bekas alat pembungkus petasan itu ternyata memuat ucapan Yesus, akulah gembala yang baik, yaitu dari Injil Yohanes pasal 10. Ayat ini menarik perhatiannya, lalu disimpan dan dipelajari. Pemuda Uy mencari terus apa arti kalimat itu sampai ketemu. Untuk memahami makna Injil Yohanes itu, ia sempat belajar pada pendeta di Mojowarno yang pada waktu itu menjadi pusat utama kekristenan pribumi di Jawa Timur. Melalui pengalaman itu, maka ia mengenal Injil Kristus untuk pertama kali dan menjadi orang percaya dan dibaptis di Kendal Payak, 19 Februari 1898, dilayani oleh Sendeling J. Krimer. Bersama dia, ada 17 orang yang dibaptis, yang terdiri dari orang-orang Tionghoa asal Malang dan 4 dari Sidoarjo. Kendal Payak pada waktu itu merupakan salah satu pusat penting di samping Mojowarno dan Kediri. Peristiwa pembaptisan itu ternyata menimbulkan reaksi keras dari ayahnya, Uy Bun Yang. Uy Sui Tiong diusir dan akan dibunuh, diburu dengan tombak, sehingga terpaksa pemuda itu lari meninggalkan rumah. Amarah ayahnya dapat dipahami, mengingat ia menjabat sebagai ketua kelenteng di Sidoarjo dan perintis pembukaan sekolah swasta bagi anak-anak Tionghoa. Sejak usia muda, Uy dididik oleh ayahnya dalam berbagai macam agama dan ilmu, misalnya Konghucu, kebatinan, bahkan juga rajin pergi ke pesantren-pesantren, belajar mengaji dan sholat. Kisah pertobatan Uy yang kemudian diberi nama Kristen Petrus Uy terasa heran bagi kita yang hidup lebih dari 1 abad kemudian, yakni bagaimana carikan Injil Yohanes bisa tercecer bila kita memperhatikan latar belakang kenyataan betapa langka dan sulitnya peredaran Alkitab pada waktu itu. Maka sungguh ajaiblah kisah pertobatan Uy, bahwa Uy Sui Tiong dapat mengenal Yesus dengan perantaraan carikan kertas bagian Injil Yohanes. Sepanjang sejarah gereja, Roh Kudus bertiup kemana ia mau dan terus menciptakan babak baru sejarah gereja, seperti yang juga terjadi pada sejarah awal GKI Jatim. Dalam buku kenang-kenangan 50 tahun Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur, tercatat sebagian rangkaian rentetan-rentetan peristiwa sejarah dengan catatan refleksinya. Pertama, pada tahun 1826, Medhurst telah memberitakan Injil di Surabaya dalam rangka perjalanan penginjilannya. 11 tahun kemudian, pada tahun 1837, Mary Elderslie atau disebut Mary Ann juga melayani di Surabaya. Sekitar 27 tahun kemudian, 1884, ada beberapa orang Tionghoa yang mengikuti kebaktian di gereja Gereformer Surabaya. 10 tahun kemudian, yaitu 1894, terjadilah peristiwa Allah memperkenalkan Injilnya kepada pemuda Uy Sui Tiong di Sidoarjo. Pada waktu-waktu yang bersamaan di Malang, Kendal Payak, dikisahkan sejumlah besar orang-orang Tionghoa masuk menjadi warga jemaat gereja Jawa di Kendal Payak. Banyak dari anggota-anggota GKI Jatim yang sekarang masih hidup mempunyai kenangan indah tentang pengalaman di jemaat keluarga Uy. Salah satu kesaksian putranya, Jonathan atau Uy Sui An, yaitu anak-anak bangil dikumpulkan di rumahnya atau rumah Uy Sui Tiong dan merayakan hari Natal dengan musik paduan suara dan pertunjukan drama. Mereka ini diajak pergi ke Gudo, Mojosari, Mojokerto, Jombang untuk mengabarkan berita keselamatan. Pada waktu itu, Uy terbilang sebagai salah seorang penduduk kota Bangil
yang cukup mampu dan terpandang. Ia memiliki sebuah perusahaan yang bernama Bangilse Reclam and Namplaten Fabrik. Ia pun aktif dalam pekerjaan sosial, pernah menjabat sebagai sekretaris dan ketua dari sekolah Tionghoa Huikuan Bangil. Dr. Henry Kramer, seorang gerejawan yang kemudian hari berkaliber internasional, ternyata kerap pula berkunjung dan bermalam di rumah Ui Switiong di Bangil. Di antara tempat-tempat persemaian, ternyata yang paling subur dan berhasil ialah Bangil. Dari pusat persemaian inilah Injil diberitakan ke daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Tuhan berkenan memilih dan memakai hambanya Ui Switiong sebagai alat dan penyalur berkat. Saudara, pekerjaan pemberitaan Injil telah dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang merespon kasih karunia Allah. Ada yang mempersembahkan kepandaiannya, keterampilannya, pengorbanan diri, keluarga, maupun nyawa, dan juga harta kekayaan seperti Ui Switiong. Tuhan memanggil kita menurut apa yang dipercayakannya kepada kita. Bagaimana kita punya kepekaan untuk tanggap terhadap panggilannya. 2 Korintus 6 ayat 1-2 Rasul Paulus menulis demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dahulu, Rasul Paulus telah tanggap merespon panggilan pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Keadaan tanggap itu telah dibuktikan dalam pelayanan misi oleh para misionaris, oleh karena karya Roh Kudus, dan oleh Ui dan kawan-kawannya pada zaman mereka sekitar tahun 30-an. Dan kini, di abad 21 adalah waktu yang disediakan Tuhan bagi kita untuk juga tanggap terhadap panggilannya, yaitu pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepada kita sesuai dengan perintah Allah dan kekuatan karya Roh Kudus. Kiranya setiap kisah menginspirasi dan menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena janji keselamatan yang Tuhan berikan telah Tuhan genapi di dalam penebusan Kristus. Dan dalam karya Roh-Mu, Injil keselamatan itu terus dikerjakan. Kami merendahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Berkaryalah melalui gereja-Mu. Berkaryalah melalui kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.